Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih. Ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel bebas atau lebih dari variabel bebas. Nah, klasifikasi variabel bebas dapat digolongkan dalam beberapa macam sebagai berikut berdasarkan ordo. Nah, ordo dapat kita lihat dari turunan tertinggi. Bentuk umumnya kita dapat lihat yaitu do y per do x plus pxy sama dengan qx atau y absen plus pxy sama dengan qx. Contoh, do y per do x plus xy sama dengan cos x, di mana px yaitu xy dan qx yaitu cos x. Kemudian ada juga do y per do x min 5y sama dengan 9. Nah, itu di mana px-nya itu 5y dan qx-nya 9. Nah, selanjutnya kita bahas terdapat juga contoh pada setiap order agar kita dapat memahami dengan mudah. Yang pertama itu order 1 ya, dimana dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Dapat ditulis x y absen min y kuadrat sama dengan 0. Kemudian untuk order 2, xy d kuadrat y per dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0. Dapat ditulis x y absen, itu absen atasnya itu mengikuti dengan jumlah pangkat d nya ya. Kemudian min y kuadrat sin x sama dengan 0. Selanjutnya d pangkat 3y per dx pangkat 3 min y dy per dx plus e pangkat 4x sama dengan 0. Dapat tulis y itu absennya mengikut dengan pangkat 3 dari dx ya, d pangkat 3y yaitu. Kemudian min y absen plus e pangkat 4x sama dengan 0. Nah, solusi umumnya setelah menentukan px dan qx yaitu y sama dengan e pangkat min integral px dx dalam kurung integral qx e pangkat min integral px dx tutup kurung dx plus c. Selanjutnya kita bahas tentang contoh soal ya. Selesaikan pada penyelesaian berikut ini, yaitu y absen. Kita perbesar ya teman-teman, mohon maaf. Nah, ini min y x sama dengan 2x. Oke, kita kecilin kembali penyelesaian. Perhatikan bahwa px sama dengan min 1 per x. Jika tidak terlihat, saya perbesar lagi teman-teman. Nah, ini. Dan qx-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan px dan qx ke dalam rumus umum PDB order 1 linear. Kita tulis ya, x pangkat min integral min 1 per x dx dalam kurung integral dalam kurung 2x tutup kurung x pangkat min integral 1 per x dx tutup kurung dx plus c sama dengan ln x, karena integral ya, integral dari 1 per x ya guys, integral dari 1 per x dx itu ln x. Oke. Kemudian dalam kurung integral dalam kurung 2x tutup kurung x e pangkat min integral 1 per x dx tutup kurung dx plus c. Nah, kita kemudian y sama dengan e ln x itu turunannya x ya. Kemudian dalam kurung integral 2 dx plus c. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Itu kan masih ada integralnya ya teman-teman. Kita turunkan kembali ya. Y sama dengan x dalam kurung 2x plus c
2x terdapat dari integral 2 dx ya teman-teman. Jadi y sama dengan 2x pangkat 2 plus cx. Solusi umum pada penyelesaian soal ini yaitu y plus 2x pangkat 2 plus cx. Nah, kemudian kita yang selanjutnya, tadi kan kita berdasarkan ordonya ya. Nah, ini kita berdasarkan variabel nilai bebas. Yang pertama, syarat awal. Pada persamaan diferensial untuk satu nilai variabel bebas, ini teman-teman, yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal, atau dalam bahasanya initial condition ya. Mohon saya kecilkan kembali, segini aja ya. Persamaan diferensial dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal. Contoh 4 y absen plus y absen double y absen ya, plus 23 y absen sama dengan e pangkat x dibagi y2 sama dengan 1, y2 sama dengan 5. Nah, contoh di atas merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai awal kedua syarat pada x yang sama, yaitu x-nya sama dengan 2. Yang ini ya teman-teman, x-nya sama 2, maksudnya yang ini. Nah, ini yang saya ketik ini. Nah, itu maksudnya adalah y-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan 2. Seperti itu. Kita lanjut kembali. Syarat batas. Pada persamaan diferensial, jika syarat yang diberikan lebih dari satu variabel bebas disebut dengan syarat batas. Ini teman-teman, mohon maaf ya. Merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas. Contoh 4y absen, double y absen ya, plus 23y absen sama dengan e pangkat x dibagi y sama dengan 1, x sama dengan 1, kemudian y sama dengan 5, x sama dengan 2. Contoh ini merupakan persamaan diferensial ya dengan masalah nilai batas karena dua syarat pada x yang berbeda, yaitu x yang pertama adalah 1 dan x yang kedua adalah 2. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah membentuk persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara suatu variabel independen x dengan variabel dependen y. Saya kecilkan lagi teman-teman, mohon maaf tulisannya kurang besar. Nah, oke. Harus mengandung satu atau lebih dari turunan dari y terhadap x. Persamaan diferensial dapat dibentuk dengan mengeliminasi semua konstanta sembarang yang terdapat dalam suatu persamaan atau dengan cara substitusi. Banyaknya konstanta sembarang yang menunjukkan order tertinggi dari derivatif dalam persamaan diferensial yang dicari. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Bentuklah persamaan diferensial dari y sama dengan ax. Penyelesaiannya, karena konstanta sembarang ada 1, yaitu ax itu, maka order tertinggi dari derivatifnya adalah 1, sehingga diturunkan persamaannya sekali, maka diperoleh seperti ini. dy per dx sama dengan a sampai dengan i itu ya. Substitusikan persamaan ini maksudnya persamaan 1 ya, mohon maaf saya ada salah pembahasan, maksudnya substitusikan ke persamaan i ke persamaan awal sehingga diperoleh y sama dengan dy per dx kali x. Kita lanjut kemudian, y dx per x dy ini dikali silang ya teman-teman. Selanjutnya y dx min x dy sama dengan 0. Jadi bentuknya persamaan diferensialnya adalah y dx min x dy sama dengan 0. Selanjutnya kita membahas solusi persamaan diferensial. Pertama kita cari tahu dulu ya, apa sih definisinya, yaitu persamaan diferensial order Kn dalam bentuk 1/3. Nah, ini saya besarkan teman-teman. Suatu fungsi real f yang didefinisikan pada semua x ini, yang atas ini teman-teman, dalam interval real
dan memiliki suatu turunan ke n dan juga turunan tingkat lebih rendah untuk semua x elemen i atau 1 itu ya. Fungsi f disebut solusi 1/3 pada jika memenuhi dua syarat. F dalam kurung ini ya, x, y, x, y, x, y, fx, f absen x, f absen x, dan seterusnya sampai fn x ya. Kemudian terdefinisi untuk semua x elemen i dan f dalam kurung itu x, y, fx, f absen x sama dengan fn x sama dengan 0. Nah, untuk semua x elemen i, yakni substitusi fx dan berbagai turunannya untuk y dan berturut-turut turunannya berkaitan menghasilkan 1,3 ya pada suatu kesamaan pada interval 1. Contoh, fungsi y sama dengan ae pangkat x ditambah be pangkat x dengan a, b konstan adalah solusi persamaan diferensial, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat min 3dy per dx plus 2y sama dengan 0 pada integral ya tak hingga x lebih dari min tak hingga dan x lebih dari tak hingga. Nah, untuk sembarang konstan itu fungsi y sama dengan c e pangkat x per 2 adalah solusi persamaan diferensial dy sama dengan 1/2y dx pada integral ya x lebih besar dari negatif tak hingga dan x lebih kecil dari tak hingga. Kemudian ini ada lagi ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan c. Untuk sembarang konstan c lebih besar dari 0 adalah solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan min xy. Pada contoh ini variabel terikat yang menyatakan fungsi ini yang akan fungsi dari variabel bebas x pada persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan c. Nah, meskipun penulisan y secara efisien dalam x disarankan, namun kadang lebih sulit dilakukan karena oleh karena itu solusi sering ditulis secara implisit ya. Selanjutnya kita membahas tentang solusi umum ini. Solusi umum yaitu persamaan diferensial order n adalah solusi baik dinyatakan secara eksplisit ya maupun implisit yang memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval. Pada umumnya solusi umum persamaan diferensial biasa order n memuat n konstan. Suatu solusi persamaan diferensial disebut solusi khusus jika solusi tersebut bebas dari sembarang konstan. Contoh, nah ini dengan cara mengintegralkan persamaan diferensial y absen sama dengan 2x plus 3 menghasilkan solusi yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3c plus c. Di sini konstannya adalah sembarang bilangan real ya. Fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3x plus c adalah solusi umum persamaan diferensial dari y absen diferensial. Y absen sama dengan 2x plus 3. Setiap solusi khusus persamaan diferensial y absen sama dengan 2x plus 3 diperoleh dari y sama dengan x kuadrat plus 3x plus c dengan mengganti nilai c dengan konstanta tertentu. Misal untuk c sama dengan 0 diperoleh solusi khusus yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3x dan untuk c sama dengan 19 diperoleh solusi khusus yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 9. Nah, itu cuma
gini ya intinya teman-teman, yang C-nya tuh diganti angkanya gitu. Nah, ini contoh. Buktikan fungsi Y sama dengan X pangkat 4 plus PX plus B adalah solusi dari persamaan diferensial. Mohon maaf ya ini teman-teman, ini ada salah pengetikan, bukan diferensial tapi diferensial. D kuadrat Y per X kuadrat sama dengan 12X kuadrat. Nah, ini penyelesaian ya. Y sama dengan X pangkat 4 ya, plus PX per B. Kita selanjutnya yaitu dy per dx sama dengan 4x pangkat 3. Itu dari mana teman-teman? Itu dari x pangkat 4 ya, diturunin jadi 4x pangkat 3 plus p d kuadrat y per x kuadrat sama dengan 12x. Maka di sini y sama dengan x pangkat 4 plus px plus b merupakan solusi umum dari d kuadrat y per x kuadrat adalah 12x kuadrat. Jadi jika kita misalkan P sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka kita dapat solusi umumnya, solusi khususnya yaitu Y sama dengan X pangkat 4 plus 2X plus 3. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.